Shalom adik-adik, selamat Natal bagi kita semua. Adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan hari Natal bersama teman-teman kita, walaupun secara online. Tapi biarkan kasih, damai, sukacita di hari Natal ini bisa memenuhi hati kita semua. Yuk, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari Natal yang indah ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami sudah bisa merasakan hari Natal lagi, walaupun di tengah pandemi, walaupun secara online, walaupun kami belum bisa ke gereja. Tapi kami bersyukur bahwa kasih sukacita Natal terus ada di hati kami. Tuhan, terima kasih untuk kelahiran-Mu di dunia ini yang sudah mau menebus dosa kami, mau lahir untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin hati kami semua untuk kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kalian tahu gak sih, selain kota Bethlehem, ada dua kota lain yang sangat identik, sangat berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang tahu kota apa? Ya, kota Nazaret ya adik-adik. Jadi Yusuf dan Maria, papa mamanya Tuhan Yesus, sebelum mereka ke Bethlehem, mereka berasal dari kota Nazaret. Nah, mereka pergi ke kota Bethlehem untuk melakukan sensus penduduk, untuk melakukan perhitungan penduduk. Makanya Tuhan Yesus lahir pada saat itu di kota Bethlehem adik-adik. Nah, selain kota Nazaret, ada satu kota lagi, yaitu kota yang bernama Yerusalem. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus itu gak lama, beberapa minggu kemudian, Yusuf dan Maria beserta bayi Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem untuk pergi ke bait Allah dan berdoa. Kota Yerusalem sudah sangat banyak orang yang menantikan kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan dan kelahiran Juru Selamat. Adik-adik, ada satu bapak tua yang hidup di kota Yerusalem bernama Simeon. Nah, Simeon ini adalah seorang yang taat dan saleh. Apa sih artinya adik-adik? Nah, orang yang taat dan saleh ini, Bapak Simeon ini adalah orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, dan selalu berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, adik-adik, dia itu sangat menantikan penggenapan janji Tuhan kepada dirinya. Karena Tuhan sebelumnya sudah berbicara dan berjanji bahwa Simeon tidak akan meninggal sebelum ia melihat kedatangan Juru Selamat atau bayi Juru Selamat. Adik-adik, pada suatu hari ketika Simeon sedang berdoa, Roh Kudus berbicara di dalam hatinya bahwa Roh Kudus berbicara, datanglah ke bait Allah hari ini. Nah, ketika itu Simeon langsung yakin banget adik-adik, wah kayaknya ini nih saat dimana aku melihat Juru Selamat datang. Lalu pergilah dia ke bait Allah. Adik-adik, sesampainya Simeon di bait Allah, dia langsung melihat ada sepasang pemuda dan wanita membawa bayi dan 2 ekor burung merpati. Nah, dia langsung tahu tuh adik-adik bahwa pemuda dan wanita itu akan melakukan upacara penyerahan anak. Karena pada saat itu anak laki-laki sulung pertama harus diserahkan kepada Tuhan adik-adik melalui persembahan 2 ekor burung merpati. Nah, memang benar pemuda dan wanita itu adalah Yusuf dan Maria, dan bayi yang dibawanya adalah bayi Tuhan Yesus adik-adik. Jadi Simeon langsung mendatangi Yusuf dan Maria, lalu menggendong bayi Tuhan Yesus. Lalu ketika itu juga dia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Jadi adik-adik, Simeon sangat senang banget. Dan dia rela adik-adik melepaskan kehidupannya karena dia sudah cukup ketika dia sudah melihat bayi Tuhan Yesus. Seorang bayi yang lahir untuk menjadi juru selamat kita semua adik-adik. Lalu setelah itu Simeon berbicara kepada Maria. Lalu
Berbicaralah ia, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Adik-adik, ini adalah perkataan atau nubuatan pertama penderitaan Tuhan Yesus di dunia. Lalu pada saat Simeon sedang memberkati Yusuf dan Maria, datanglah seorang ibu yang sangat tua bernama Hana. Adik-adik, Ibu Hana ini adalah seorang nabi yang tinggal di Bait Allah. Dia juga adalah orang yang sangat menantikan bayi Tuhan Yesus lahir ke dunia. Karena bayi Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua. Jadi semua orang itu menanti-nantikan adik-adik. Nah, Ibu Hana ini sangat bersuka cita ketika mengetahui bahwa juru selamat sudah lahir. Lalu dia menyebarkan ke banyak orang di kota Yerusalem, sehingga orang-orang di kota Yerusalem sangat bersuka cita dengan adanya kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, pada saat itu Maria dan Yusuf sangat bersyukur bahwa banyak orang yang mengingat dia, mengingat mereka, memberkati dia, dan memberikan puji-pujian, memberikan berkat kepada juga bayi Tuhan Yesus. Adik-adik, bukan cuma Simeon dan Hana yang sangat bersuka cita karena kelahiran Tuhan Yesus, tapi kita juga adik-adik, kita sangat bersuka cita, kita sangat happy, sangat bahagia karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia. Untuk apa adik-adik? Untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi penebus dosa kita adik-adik. Sehingga kita harus tetap terus memuji Tuhan, bersuka cita saat Natal, saat Paskah, saat momen apapun. Kita harus terus bersyukur bahwa Tuhan telah lahir untuk kita adik-adik. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita mau baca ayat hafalan kita hari ini. Kita baca di Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Sudah ketemu semua? Good job. Yuk kita baca bareng-bareng. Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Sekali lagi adik-adik ya. Yuk 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Di tahun 2021 kita boleh belajar bahwa Tuhan itu sangat baik adik-adik. Tuhan itu selalu menemani kita di tengah masa pandemi, di tengah masa yang sulit ini adik-adik. Adik-adik semua, kita boleh bersuka cita karena Tuhan telah lahir dan mati untuk kita semua. Adik-adik, yuk kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat 2021 yang indah ini. Tuhan, walaupun masa-masa ini masih masa-masa yang sulit Tuhan, masih masa yang penuh dengan virus corona, tapi Tuhan terus berkati kami dengan kesehatan. Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan juga berkati kami segala sesuatunya dengan sangat baik. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala hal. Kami juga mau memuji Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersyukur bahwa Tuhan telah lahir untuk kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-anak di KAA Gia Raja Wali satu persatu. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang berikan kesehatan. Tuhan berikan juga mereka kepintaran. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. See you on 2022. Bye-bye.